Nah, kebanyakan analis data yang dipakai itu adalah uji T dan uji F. Uji T itu biasanya untuk uji rata-rata, sedangkan uji F itu untuk uji varian. Ya. Ada bedanya nanti. Kalau uji rata-rata, biasanya untuk sampel-sampel atau untuk unit-unit percobaan yang tidak besar. Untuk faktor yang tidak besar, biasanya 4 faktor, oke, kita pakai uji T. Tapi kalau misalnya kemudian faktor yang kita pakai lebih dari 4, maka kita pakai varian, itu lebih sederhana. Ya. Karena kalau pakai T kan harus membandingkan satu-satu. Kalau ada 4 data yang harus kita uji, kira-kira berapa perbandingan yang kita pakai? Ada berapa permutasi kalau kita pakai uji T? Kan misalnya ada 4 data A, B, C, D, gitu kan? Maka kita akan menguji A banding B, A banding C, ada A banding D. Kemudian B banding C, D banding D. Kemudian C banding D. Itu paling tidak jumlah bukan jumlah bentuk pengujian rata-rata yang kita lakukan. Jadi tadi A banding B, A banding C, A banding D. Kemudian B banding C, B banding D. C banding D. Jadi 3, 2, 1. Ya, ada 6 kali membandingkan. Nah, kalau kemudian itu kan kalau tadi ya, ada 4 perlakuan. Kalau perlakuan sampai 16, nah jumlah yang harus dibandingkan kan banyak kan. Nah, itu tidak menjadi efisien lagi ketika kita melakukan dengan uji T. Tapi kita lebih efisien ketika kita menggunakannya dengan uji F. Karena uji F itu nanti kita bisa melihat kombinasi perlakuan. Ya, nanti kita bisa susun hasil analisis yang kita dapat, rata-rata yang kita dapat, atau varian yang kita dapat, itu berdasarkan angka yang kita peroleh dari angka terbesar sampai terkecil, kita susun sedemikian rupa. Kemudian kita bandingkan antar hasil penyusunan tadi, hasil rank tadi, hasil ranking yang kita buat. Dan perbandingan hasil ranking yang kita buat itu nanti yang kemudian menjadi kesimpulan kita. Nah, itu di uji F namanya uji data. Ya. Nanti kita akan sampai di situ. Ya. Nah, ini pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis itu merupakan dugaan sementara yang dianggap benar. Hipotesis merupakan pernyataan yang bisa diuji kebenarannya dan dapat menjadi jawaban terhadap suatu masalah. Hipotesis dapat berkenaan dengan rata-rata, dengan ragam, dengan proporsi, perbedaan dua rata-rata, perbedaan dua ragam, perbedaan dua proporsi, atau bentuk fungsi kepekatan peluang. Kalau dikatakan proporsi itu perbandingan, persentase. Ya. Kalau rata-rata tadi yang T, kalau ragam itu tadi yang varians. Ya. Dua rata-rata itu uji T biasa. Ya. Dua ragam juga sama. Ya. Bisa, dua itu juga bisa dalam uji F. Tidak harus uji T. Tergantung kita mau yang mana. Ya. Kemudian hipotesis nol. Jadi hipotesis itu nanti ada dua. Satu namanya hipotesis nol, itu digunakan untuk menyatakan kondisi parameter yang akan diuji. Misalnya rata-rata A sama dengan rata-rata B, atau misalnya rata-rata tinggi tanaman yang tidak diberi pupuk sama dengan rata-rata tinggi tanaman yang diberi pupuk, itu hipotesis nol. Sedangkan hipotesis pembandingnya itu kita mengatakan bahwa rata-rata tinggi tanaman yang tidak dipupuk
lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata di zaman yang dipupuk. Tergantung kita ketika membuat kajian pustakanya menemukan seperti apa. Dari kajian pustaka kita memperoleh informasi seperti apa, dan itu yang kita tuliskan di hipotesis alternatif itu. K1 biasanya dikatakan. Kalau hipotesis 0 itu hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara kedua perlakuan. Ya. Nah, notasinya itu biasanya bisa sama dengan, dan bisa juga lebih besar atau lebih kecil, tergantung tadi hasil studi studi literatur yang kita lakukan terhadap masalah yang kita akan pecahkan. Ya, jadi dia lebih besar dari alfa sekian atau lebih kecil dengan alfa sekian. Ya. Artinya ketika kita hanya mengatakan sama dengan atau tidak sama dengan itu kita belum terlalu bisa menetapkan, ya. Tapi kalau kita sudah menulisnya lebih besar atau lebih kecil, maka kita sudah bisa memastikan secara teoritis seperti itu. Nah, kenapa harus ditulis dalam bentuk notasi seperti itu? Misalnya H0 itu rata-rata A sama dengan rata-rata B. Ada kelompok A, misalnya kelompok yang kontrol, kemudian B itu kelompok yang treatment. Sehingga kita mengatakan rata-rata A sama dengan rata-rata B. Kemudian di hipotesis satu lagi kita tulis rata-rata A tidak sama dengan rata-rata B, karena kita belum yakin gitu, dengan treatment yang diberikan akan memberikan efek yang positif atau efek yang negatif gitu loh. Ya. Kemudian kalau kita yakin sekali bahwa ada efeknya, maka kita tulis rata-rata A lebih besar atau lebih kecil dari rata-rata B. Ya, atau rata-rata A lebih kecil lebih besar dari rata-rata B. Tergantung tadi yang saya bilang kajian pustaka yang kita lakukan. Itu sebabnya ketika kita membuat sebuah proposal, maka harus inherent, harus ada benang merah yang yang mengalir dari mulai judul, latar belakang, kajian pustaka, sampai ke hasil. Ya. Yang inherent itu misalnya gini, judulnya pengaruh pemberian pupuk N terhadap atau jenis pupuk N terhadap pertumbuhan tanaman tomat misalnya ya. Jadi apakah diberi dalam bentuk amonium, apakah diberi dalam bentuk nitrat, atau diberi dalam bentuk urea? Yang mana yang paling baik respon tomat? Ya. Sehingga di sini kita membuat judul seperti itu. Jadi respon tanaman pemberian jenis pupuk N terhadap daya hasil tomat A misalnya. Maka di dalam pendahuluan kita akan mengemukakan kenapa kita membuat judul seperti itu. Apakah tomat A ini belum diketahui responnya untuk pupuk N. Artinya karena misalnya tomat A ini adalah tomat baru yang dirilis, gitu ya, atau tomat baru yang diimpor ininya, benihnya, sehingga kita sebelumnya nggak punya, sehingga kita buat seperti itu. Ya. Jadi kita buat tadi, kita mau tahu responnya terhadap itu gimana. Nah kemudian di kajian pustakanya kita mencari tomat A tadi di tempat tempat dia dirilis, tempat dia ditetapkan sebagai jenis unggul misalnya, itu dia menggunakan pupuk yang seperti apa. Nah, misalnya pupuk di sana berbeda misalnya dengan pupuk yang
ada di kita, ya, jenis pupuknya, artinya bentuk pupuknya ya. Sehingga kita mau tahu ini seperti apa sih responnya gitu. Ya. Sehingga kita buat rujukan seperti itu. Dan di dalam metodologinya juga harus kita lakukan yang linear tadi. Artinya dia punya gagasan benang merahnya itu sama. Ya. Ketika dia tidak sama, maka proposal itu nggak baik karena dia tidak punya linearitas dari mulai judul, latar belakang, kemudian kajian pustaka sampai hipotesisnya. Nah ini yang penting juga di dalam membuat proposal. Nah kemudian kenapa tadi kita menggunakan notasi sama dengan, notasi lebih besar dalam notasi matematik? Karena ketika kita menyusun hipotesis, maka hipotesis itu harus hipotesis yang sangat jelas dan sangat tegas. Jelas dan tegas. Jangan kita membuat hipotesis yang juga abu-abu. Meskipun ya di tempat-tempat tertentu hipotesis itu di situ tidak perlu hipotesis yang tegas tadi. Banyak misalnya di penelitian yang seperti itu. Tapi untuk mahasiswa sebaiknya menggunakan hipotesis yang dengan notasi matematik. Karena itu di dalam bahasa matematik itu namanya denotatif. Denotatif itu artinya sesuatu sudah dirumuskan dengan jelas dan dengan pasti. Kalau sama dengan ya kepastiannya kan harus sama kan. Kalau lebih besar kepastiannya harus sama juga. Harus lebih besar. Ya, jangan konotatif. Konotatif itu kebenaran secara bahasa. Ya. Misalnya gini, buah itu ketika matang, buah tomat itu ketika matang nanti warnanya merah. Itu konotatif. Karena kita tidak tahu merahnya itu merah yang mana. Jangan-jangan semu-semu merah kita sudah mengatakan merah, ya. Kemudian merah jambu atau pink itu kita sudah mengatakan merah. Ya. Merah yang biasa kita mengatakan merah. Ya, merah marun kita katakan merah. Ya. Itu yang disebut dengan denotatif. Jadi kalau mau yang tadi konotatif, kalau itu yang konotatif ya. Kalau yang denotatif ya kita mengatakan merah itu seperti merah apa gitu kita tunjukkan. Merah yang ditetapkan oleh misalnya Faber-Castell gitu ya. Faber-Castell itu kan dia punya warna merah itu ada nomornya. Jadi ketika warna merah nomor sekian, maka merah itu sudah seperti itu, tidak boleh berbeda. Ya. Jadi biasanya dilakukan seperti itu. Ya. Misalnya juga warna magenta nomor berapa gitu itu sudah mulai tertentu. Nah itu yang disebut dengan denotatif. Ya, jadi kita harus membuat segala sesuatu itu dengan pasti dan dengan tegas. Ya. Jadi hipotesis itu harus dibuat seperti itu. Ya. Kemudian hipotesis satu atau hipotesis alternatif, kalau tadi nol tidak ada bedanya ya. Kalau hipotesis satu atau hipotesis alternatif yang kita sebut dengan A1. Ya kalau tadi yang di atasnya hipotesis 0 itu H0. Ya. Hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan secara umum menyatakan bahwa hipotesis 0 tidak benar. Dan umumnya menyatakan hipotesis yang ingin dibuktikan kebenaran. Jadi bahwa hipotesis 1 itu harus disanggah, tapi disanggahnya kan tadi lebih besar atau lebih kecil. Misalnya. Tidak, atau tidak sama dengan tadi ketika kita ragu-ragu. Kita nggak berani menentukan, tapi yang pasti beda gitu. Jadi kalau orang bilang ya pasti beda, nah, bedanya lebih baik atau enggak? Dia nggak tahu kan. Nah ketika dia tidak berani itu maka tidak sama dengan tadi.
Tapi kalau dia sudah berani mengatakan ini pasti lebih baik atau ini pasti lebih jelek, nah itu dia sudah berani. Dari mana dia berani? Itu dari kajian pustaka. Jadi hipotesis itu kita susun dari hasil kajian pustaka. Nah, nanti baru kemudian kita kita buktikan di analisis data. Jadi ini prinsip pengujian hipotesis. Keputusannya apakah kita menolak hipotesis 0, H0 tadi, ya, atau kita menerima hipotesis alternatif. Ya. Jadi kita menolak H0 atau kita menerima hipotesis alternatif. Jadi ini juga tadi dari bukti analisis data. Misalnya varians dari kontrol itu lebih kecil dibandingkan varians dari treatment, atau rata-rata kontrol itu lebih kecil dari rata-rata treatment, sehingga itu bukti buat kita untuk bisa menerima atau menolak H0. Kalau nggak ada bedanya tadi kita menerima H0. Kalau ternyata ada perbedaannya, kita menolak H0 dan menerima H1. Ya, seperti itu. Langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, ya kita harus merumuskan hipotesis tadi H0, H1, atau HA. HA itu alternatif, ya. Kemudian memilih para pengujian. Para pengujiannya mau kita pilih 1% atau 5%. Ya, di dalam percobaan secara rata-rata standarnya itu adalah 1% atau 5%. 1% itu adalah kita yakin bahwa hipotesis yang kita buat itu memiliki tingkat kebenaran yang tinggi. Artinya ketika percobaan kita diulang 100 kali, maka hanya sekali gagal. Ya, itu yang dibilang dengan alfa 1%. Tapi kalau alfa 5%, artinya kita nggak terlalu yakin dengan teori kita. Ya, sehingga kita menetapkan 5%, di mana maknanya itu adalah setiap 100 kali kita melakukan percobaan, ada 5 kali gagal. Kalau 1 itu kita terlalu berani, terlalu pede. Kalau 5 kali itu kita kurang pede. Ya. Kemudian kita menentukan kriteria penolakan hipotesis. Ya, itu tadi, kalau dia lebih kecil dari 1%, ya, atau kita lihat lebih kecil dari 5%, itu yang kita tentukan. Kita berani di berapa persen. Ya. Kemudian ini tadi yang tanda operator itu, ya, tanda operator untuk H1 alternatif, ya, dengan huruf dengan notasi matematik lebih kecil, tidak sama dengan, atau lebih besar. Ini ya yang kita lihat. Ini kan lebih kecil, ya. Ini tidak sama dengan, atau ini lebih besar. Tadi yang saya katakan tergantung pada kajian pustaka yang kita buat. Kalau dari kajian pustaka kita berani mengatakan, ini pasti akan berbeda, ya kita menggunakan. Kalau enggak, ya kita menggunakan. Sangat tergantung. Nah, makanya ini yang disebut dengan taraf penolakan itu alfanya berapa? Ya, alfanya 1% atau 5%. Kalau 1% itu sangat signifikan. Kalau 5% itu cuma signifikan. Ya. Oke. Kemudian ini sebetulnya dilihat dari grafik sih, ada dari. Tapi biasanya sekarang kalau pengujiannya menggunakan komputer gitu, ya. Jadi ada aplikasi yang bisa kita pakai untuk menguji statistik itu, maka nanti di situ sudah ada probabilitasnya. Angka probabilitasnya sudah muncul di pengujian. Misalnya P sama dengan 0,05
0,01 atau 0,0000, itu artinya dia sangat signifikan. Tapi kalau P-nya itu 0,05 gitu, atau 0,055, itu dia sudah tidak signifikan. Karena 0,55 kan lebih besar daripada 0,5 kan. Sedangkan kita hanya berani lebih kecil daripada 0,5 atau lebih kecil atau sama dengan 0,05. Kita nggak boleh lebih besar dari itu. Ketika lebih besar dari itu, satu aja misalnya 0,51, maka penelitian kita itu sudah tidak signifikan. Jadi dari aplikasi yang ada di komputer misalnya, itu sudah keluar angka itu. Nah, tapi kalau kita menghitungnya secara manual, maka kita harus mengkonversinya dengan angka yang ada di tabel. Ya, kita mengkonversi angka tabel itu berapa besarnya. Misalnya besarnya F itu berapa di tabel, supaya kita bisa mendapatkan angka itu lebih kecil dari 0,05 atau lebih kecil daripada 0,01 misalnya. Di tabel itu sudah ada angka ya, yang kita pakai sebagai perbandingan dengan hasil perhitungan yang kita dapat. Ya, misalnya T-nya berapa, itu kita konfirmasi ke tabel. F-nya berapa, kita konfirmasi ke tabel. Ya. Standar distribusi yang digunakan biasanya Z ini untuk apa? Untuk distribusi. Kemudian chi-square, ini C kuadrat, ini untuk apa? Kesesuaian, sesuai atau tidak. Kan? T ini uji rata-rata, F ini uji variasi. Dan melakukan perhitungan statistik. Menghitung statistik, contoh ya, ini ukuran contohnya, rata-rata contohnya. Contoh ini sebetulnya sampel. Jadi ukuran sampel, rata-rata sampel, dan simpangan baku dari sampel. Kemudian menghitung nilai statistik pengujian tadi, menghitung Z-nya berapa, C kuadratnya berapa, T-nya berapa, F-nya berapa. Nah, Z sama X ini non-parametrik, tapi T sama F ini parametrik. Ya. Ini biasanya untuk jumlah skala nominal. Kalau ini sudah yang skalanya lebih tinggi. Kemudian yang terakhir mengenai kesimpulan. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada, kita sampai sini dulu. Ya. Saya lanjutkan nanti minggu depan. Siapa ketua kelasnya diambil ini ya, apa namanya? Maka dirambah dari ini. Baik, Pak, mungkin bisa minta tolong Mutiara. Izin ambil gambar yang benar. 1, 2, 3. Oke, sudah, Pak. Oke. Terima kasih. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.